Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Semuanya hadir? Hadir, Ibu. Hadir semua? Iya, Ibu. Oke. Yang pertama, sebelum memulai kelas kita hari ini, silakan perhatikan posisi duduk yang rapi. Lihat samping kiri kanan, mungkin ada sampah. Jangan diri duduk supaya semangat belajar. Ya, Ibu. Baik, karena sudah hadir semua, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Kepada adik Jenny, saya berikan waktu dan kesempatan. Ibu dan teman-teman sekalian, dalam pembelajaran Engkau di antara kita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Bapa yang berdosa ini, sekarang dan waktu yang nanti. Amin. Terima kasih untuk kita. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang matriks. Jadi dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep tentang apa itu matriks. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan operasi-operasi pada matriks. Di sini sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang matriks? Ada yang tahu? Menurut pemahaman kalian, menurut pengetahuan kalian, kira-kira apa itu matriks? Oke, Mei silakan. Yang kamu ketahui tentang apa itu matriks? Oke, ini silakan. Susunan bilangan dalam bentuk kolom dan baris yang biasanya berbentuk dua. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini. Lanjut, siapa lagi? Matriks. Ada lagi? Yang kedua, bagaimana cara kamu mempresentasikan data dalam bentuk matriks? Ada yang tahu? Ada yang baik, supaya kamu lebih memahami dan dapat memahaminya lagi dengan baik, maka sebelum memulai pembelajaran kita di sini Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Jadi silakan duduk dalam bentuk kelompok, cukup 2 kelompok saja. Kelompok 1, Eni, Jenny, Intan. Kelompok 2, Eci, Mei dengan Rini. Oke, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan kerja dalam bentuk kelompok. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan kerja sama dalam bentuk kelompok, ya. Maksudnya pulang. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Sudah, Ibu. Dari mana sudah? Sudah, Ibu. Oke. Oke, untuk LKPD itu silakan dibuka dulu. Sebelum kamu mempresentasikannya, kita pelajari terlebih dahulu tentang bagaimana konsep dari matriks dan jenis-jenisnya, kemudian bagaimana operasi pada matriks. Jadi di sini kamu silakan catat. Yang pertama itu konsep dasar matriks. Matriks
adalah himpunan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom sesuai serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Jadi contohnya itu bisa perhatikan di sini. Untuk matriks itu kita notasikan dengan A kapital. Kemudian tadi diberi tanda kurung. Di dalamnya terdapat elemen-elemen. Misalnya 1, 2, 3. Matriks baris. Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Nah, contohnya seperti ini. Dia hanya terdapat satu kolom. Jadi ini yang dinamakan dengan matriks kolom. Oke, yang ketiga itu adalah matriks persegi. Silakan dicatat. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Tandanya M sama dengan N. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya biasa kita tulis menjadi N kali N atau matriks ordo N. Nah, contohnya seperti ini. Matriks A sama dengan, jangan lupa dengan tanda kurungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini yang dimaksud dengan matriks kolom, di mana jumlah baris dengan jumlah kolomnya itu sama. Jadi ini ada berapa baris? 4. Baris pertama 1, 2, 3, 4. Baris kedua 5, 6, 7, 8. Baris ketiga 9, 10, 11, 12. Baris keempat 13, 14, 15, 16, 16. Oke, sekarang untuk kolomnya, kolom pertama yaitu ada 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, 4, 8, 12, 16. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, sebentar, harap apa yang sudah kamu kerjakan itu benar ya? Iya, Ibu. Oke, lanjut. Yang berikut itu adalah matriks diagonal. Silakan dicatat lagi. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selalu diagonal utamanya bernilai 0. Sudah? Sudah catatnya? Sekali lagi ulangi, matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Ibu di sini mau tanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang diagonal itu? Diagonal. Hubungan di bagian dengan suatu. Oke, ada lagi yang lain? Misalnya di persegi. Persegi apa nih? Oke, ini yang dinamakan dengan Diagonal. ada diagonal sisi, diagonal dua. Itu? Ya. Jangan lupa belajar lagi di rumah tuh. Ya, Bu. Oke. Bisa dipahami toh? Bisa, Ibu. Sekarang kita lanjut ke jenis matriks yang berikut, yaitu matriks identitas. Silakan dicatat dulu. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya Sudah, Ibu. bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, untuk contohnya kamu bisa perhatikan di sini. Misalnya matriks A
Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke. Itu contohnya ya. Ibu harap ketika Ibu menjelaskan kamu memperhatikan supaya sebentar. Ibu tanya ulang, kamu bisa? Jawab. Kita lanjut, yang terakhir itu adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Karena tadi di penjelasan bahwa disertai dengan ordonya, misalnya matriks A. Ordonya di sini misalnya 2 kali 3. Ordo tadi apa? Ordo. Ordo. Jumlah baris dikali jumlah kolom. Jumlah baris dikali jumlah Kolom. Bisa mengerti yang di depan? Bisa, Ibu. Oke, untuk konsep dasar matriks dengan jenis-jenisnya sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Di sini juga kita lanjut dulu ya. Lanjut di operasi-operasi pada matriks. Yang pertama itu operasi penjumlahan matriks. Silakan dicatat. Misalkan terdapat dua buah matriks yaitu matriks A dan B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua elemen pada matriks A. Oh ya, kalian dengar dulu sebentar baru Ibu share materinya, baru kalian catat. Bisa kok? Bisa, Ibu. Yang dipilih dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Oke, jadi sifat dari penjumlahan matriks itu yang pertama ada sifat komutatif. Ada yang tahu apa itu sifat komutatif? Langsung di contohnya saja. Sifat komutatif itu seperti apa sih? Komutatif. Sifat komutatif. Pertukaran. Oke, benar ya. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. Itu yang dasar ya, harus ingat ya. Iya, Ibu. Yang kedua itu sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Kelompokan. Itu seperti A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Jadi itu sama saja, mau kita operasi A duluan itu juga bisa, atau mau kita operasikan B dengan C juga itu bisa. Oke, yang pertama berikut supaya kamu lebih mengerti. Di sini ada contoh soal. Contoh soal dan Ibu langsung menjelaskannya saja ya. Ya, Ibu. Atau kamu perhatikan di atas di grup yang Ibu kirimkan. Ya, Ibu. Nanti kita lihat dulu di mana yang kamu tidak paham, itu baru kamu tanya. Ya, Ibu. Sini Ibu baca dulu. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 4, 6. Dan matriks B itu sama dengan 4, 1, min 4, dan 5. Tentukan matriks A tambah B. Jadi di situ Ibu sudah menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya itu. Coba perhatikan. Karena yang diminta A tambah B itu sama dengan, kita masukkan nilainya. Nilai dari matriks A itu adalah 1, 2, 4, dan 6. Matriks B itu adalah 4, 1, min 1, dan 5. Dan ketika dioperasikan antara baris elemen anggota pada baris pertama ditambah dengan anggota elemen pada baris kedua, dan seterusnya itu hasil terakhirnya yaitu adalah 5
5, 3, 0, dan 11. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Jadi untuk penjumlahan ini dia tidak terlalu susah atau rumit. Untuk penjumlahan bisa? Bisa Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke pengurangan matriks. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan penjumlahan, coba perhatikan apa yang dikirimkan. Bisa? Oke. Jadi itu hasil terakhirnya adalah min 8, 4, 8, dan min 1. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini bisa? Bisa Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian matriks. Dalam perkalian matriks ini terdapat beberapa macam. Yang pertama itu perkalian matriks dengan bilangan real. Untuk contohnya itu bisa perhatikan yang dikirimkan. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Untuk materi mulai dari konsep dasar matriks, jenis-jenis matriks, dan ini apa tadi yang terakhir? Operasi-operasi pada matriks sudah? Sudah Ibu. Oke, yang terakhir itu Ibu harap apa yang sudah Ibu pahami kalian dapat mempelajarinya lagi di rumah supaya jangan apa? Jangan lupa. Baik, yang terakhir itu silakan mulai dari kelompok 1 presentasi LKPD yang sudah dikerjakan. Jenny silakan. Satu-satu ya. Coba Ibu lihat soalnya. Yang lain coba perhatikan ya. Perhatikan sama atau tidak dengan kamu punya kerjaan. Soal nomor 1, 2 tambah 2x dengan x sama dengan 21, 32. Jawab 2 tambah 2. Oke. Coba lihat ya, perhatikan sama atau tidak dengan kamu. Oke, silakan. Oke, silakan Jen jelaskan kepada teman-teman. Soal nomor 1, 2 tambah 2x dengan x sama dengan 2, 1, 32. Jadi jawab 2-nya nilai tetap dan 2x-nya itu kita kalikan. 2 dikali 2, 4, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 2, 4. Lalu kita jumlahkan dengan 2 nilai awal. 2 tambah 4, 6, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 6, 8, 2 tambah 4, 6. Oke, sama dengan teman-teman yang lain sama pekerjaannya dengan Jenny-nya? Ya, Ibu. Sama Ibu. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Jen. Terima kasih. Lanjut kelompok 2, Uci. Untuk nomor 2 ini mau dicatat atau nanti dibacakan, kemudian kamu yang di belakang sesuaikan yang mau dikerjakan. Baca. Perhatikan ya. Ya, Ibu. Nomor 2, A sama dengan 2, 1, 0, min 1. Dan B, min 1, 1, 0, 2. Nilai A sama dengan 2B. Penyelesaiannya A kurang 2B sama dengan 2, 1, 0, min 1. Min 2 sama dengan min 1, 1, 0, 2. Sama dengan 2, 0, 1, min 1 kurang negatif 2, 2, 0, 1. A kurang 2B sama dengan 4, negatif 1, 0, negatif 5. Sudah Ibu. Bagaimana yang lain sesuai dengan waktunya? Nama Ibu. Silakan tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Dari Ibu bisa melihat dari kamunya pemaparan hasil kerja LKPD tadi bahwa kamu sudah bisa mengerti berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Baik, Ibu mau bertanya, kira-kira menurut kamu apakah pada proses
mempelajari materi baru, masih lanjutan dari matriks. Jadi ibu minta kamu pulang ke rumah belajar, cari-cari informasi tentang materi matriks. Baik, yang terakhir itu sebelum mengakhiri kegiatan kita, ibu di sini ada soal atau tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Oke, silakan tulis dulu. Tulis dulu soal-soalnya. Baik, nomor satu, matriks berordo 2 kali 2 yang memenuhi baris pertama 21, baris kedua min 1, 1. Sudah? X sama dengan baris pertama 5, 0, baris kedua 2, 6. Sudah? Oke, soal nomor 2. Jika matriks A sama dengan baris pertama 2, 1, baris kedua 3, 2, dan matriks B sama dengan 2, 1, baris kedua 3, 2, maka tentukan hasil dari A tambah B dan B kurang A. Jelas soalnya? Jelas Ibu. Oke, baik. Dengan demikian pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, maka kita akhiri kelas kita hari ini dengan doa kepada Ring Sadar Ibu sewaktu.